Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif dengan fasilitator Ibu Herlina Endah Lestari dan pengajar praktik Bapak Abdul Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif dengan fasilitator Ibu Herlina Endah Lestari dan pengajar praktik Bapak Abdul Aman. Yang saya hormati Bapak SDN Negeri Surabaya, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Surabaya. Pada kesempatan ini, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan juga waktu yang telah Bapak Guru luangkan memberi program yang saya ajarkan, yaitu saya akan memaparkan tentang penerapan SDGs. Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu guru kita semuanya. Langsung saja. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu pemaparan penerapan budaya institusi atau budaya positif. Marilah kita mulai dengan bacaan Hada Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para tamu undangan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Surabaya serta staf. Marilah kita selalu melayangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas sekaligus ruangan, kalau biasanya itu ruangan KKP khusus. Dalam badan sehat walafiat, tiada kekurangan bapak-bapak. Shalawat dan salam marilah selalu kita tujukan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berhormat, saya bahagia dan bangga pada pagi hari ini rekan saya, sekaligus guru saya Mas Chandra, punya kesempatan untuk mengadakan seminar dalam rangka calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini sekaligus memotivasi rekan-rekan yang lain yang belum bergerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak.
Allah selama sampai nanti ada Mas Bowo, ada Mbak Anis, ada Mbak Imam, Mbak Yuni dan sebagainya. Sebab yang saya lihat sekarang ini opo-opo syaratnya guru penggerak. Bahkan TikTok ini Arab rapi guru penggerak. Jadi jangan berharap yang belum rapi kok pakai rapi belum penggerak. Ya masih perlu nanti masih perlu jangan sekarang rapi. Terapi ngomong belum penggerak. Pakai sendiri bilang orang Arab ini. Wah, Arab dulu kurang kan Arab rekomendasi ini kan pemerintah terus dulu nggak turun orang KKI buat KKI gue penggerak saya aneh apalagi caranya mereka bisa berano di mana ada gue berano aku udah tahu jelas yang terapi dulu kan ayo betul wayang itu kan bahasa Jawa kan Inggrisnya kan wayang apa itu. Kemudian saya berharap setelah nanti jadi guru penggerak Mas Andra bisa menjadi motivator seperti rekan-rekan dan sekaligus bisa meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Sumur Loma. Saya tidak bijaksana bila saya terlalu panjang dan lebar untuk menyambut katanya Mas Andra sebutan singkat Pak Supmater. Orang singkat insya Allah pinteran singkat ya nek doi yo pinter karena kebetulan ini selain saya maaf Bapak dulu saya izin mau ke BPD ngurus gaji 13 yang sampai itu belum ada kabarnya seperti aku BPD terus itu saya mau tapi insya Allah dalam kemarin saya ke dinas kamu sama tukar keuangan apa kasih keuangan tanda akomodasi untuk kalau negeri harus saya orang mungkin mbak Aditnya Bima itu kan bagian keuangan menurutmu nek pensiunan juga katanya aku mungkin ini dan banjir sama Mas Arul nanti Mas Arul mau ngurus honor bapaknya Polwaya ya saya maaf atas kekurangan dari saya jangan bila itu saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya paparkan tentang materi budaya positif, ini ada pertanyaan romantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat menghentikan anak. Setuju atau tidak oleh guru? Tidak, Pak. Ya, tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju.
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, Pak. Sekarang saya boleh minta alasannya kenapa Pak Suroso belajar percaya? Kenapa tidak setuju? Terima kasih Pak waktunya. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak saya tidak setuju karena namanya hukuman, apapun hukuman itu jelas tidak baik. Dihukum siapa yang mau, tidak ada yang mau. Dan anak pada dasarnya itu punya program masing-masing. Jadi anak itu dilahirkan punya bakat sendiri, dari bakat zaman, bakat bawaan. Jadi kalau dihukum dan nantinya hukuman itu akan membekas dalam hati sangat besar, akan membekas dalam hati sangat besar. Nanti anak aku cibiran itu malah hukuman ini sama dunia hukuman itu malah diingat-ingat. Karena pengalaman saya dulu sekolah di itu karena di sebelah ini pakai cibi. Jadi kenangannya negatif. Dan saya yakin Bapak Ibu guru dan teman-teman tidak pengen dikenal seperti itu. Kayaknya pasti dikenal yang baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Suroso. Betul, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak. Ya. Yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi anak itu tidak menyangka. Tiba-tiba dia dihukum. Misalkan saja teman semua. Kemudian siswa ini tidak menyangka harus usaha, harus lari lapangan. Jadi hukuman itu terjadi secara tiba-tiba dan itu dapat menyakitkan hati anak. Seperti itu yang dikatakan Pak Suroso, kalau kita mendidik anak dengan hukuman, nanti dampak kedepannya endingnya itu akan menjadi penghukum ya Pak ya. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyaksikan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga tidak baik. Yang namanya hukuman dalam itu apapun itu menyakiti hati anak, membekas di hati anak, dan itu tidak bisa diingat di dalam dunia yang berkualitas, dunia yang mereka inginkan. Jadi anak itu yang dengan anak itu ada hal yang baik tentunya. Kalau kita memberikan hukuman, pasti kita tidak diingat anak dalam dunia kualitas mereka. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Hukuman, kalau kita mengamati hukuman dengan penghargaan itu hampir sama. Jadi penghargaan juga merupakan hukuman. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas dalam pemaparan kali ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima, restitusi yang akan kita bahas yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan ketiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang Bapak Ibu tolong yang satu ganggu perhatikan ada A dan B. Anda dan teman Anda cobalah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan Anda benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghaji, melayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Coba yang temannya satu ganggu, yang satu menggenggam boleh itu HP atau benda yang dianggap berharga. Kemudian teman yang satunya membujuk, boleh dengan mengancam, menghaji, melayu atau menyuap. Coba Bapak Ibu. Boleh diperhatikan ke depan Pak Suroso. Pak, kemana selesai? Allah silakan Ibu. Ibu Ani. Monggo. Monggo Pak Ibu.
Dengan waktu pak. Ya. Bila yang mau membujuk atau meraih, mengadakan, mengancam, Jangan, ini punya saya, tidak boleh. Ini punya saya, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Apa pak? Ya sudah, terima kasih. Setidaknya kalau pertanyaannya kita menjawab. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Siapa yang memegang posisi kontrol? Apakah yang menunjuk, saling mengancam, atau menyuap, atau yang menggenggam sesuatu yang ada, yang berada di dalam tangannya? Siapa yang memegang kontrol? Yang memberikan. Diri sendiri. Yang memiliki kontrol adalah yang menggenggam benda yang berada. Jadi kontrol, teori kontrol ini yang dapat mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Hanya sama dengan anak. Ketika anak tidak mengizinkan kita untuk dia kontrol, maka kita juga tidak bisa mengontrol. Ya. Walaupun kita memujuk, mengajak, meraih, menyuap, tetapi kita tidak boleh menyerah. Salahnya mungkin caranya kurang benar, dan nanti kita akan pelajari bagaimana kita mengendalikan anak ke dalam kelompoknya. Nanti akan saya perkenalkan mengenai transmedia diskusi. Iya. Saya ingin meminta lagi pendapat lagi, benar atau tidakkah bahwa guru dapat mengontrol anak atau murid? Dapatkah guru mengontrol anak atau murid? Tidak bisa. Kemudian itu hanya sebuah ilusi saja. Kemudian ilusi lagi. Apakah penguatan positif memiliki manfaat dan efektif? Apakah ilusi dengan penguatan positif dengan memberikan penghargaan itu bermanfaat dan efektif? Tidak. Nanti kita bahas tadi ya, bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Kemudian apakah dengan ilusi kritik atau memberikan rasa bersalah kepada orang lain itu dapat menguatkan karakter anak? Tidak bisa. Kemudian apakah orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak? Tidak. Kita harus memberikan dia sebuah pilihan atau tawaran kepada peserta didik. Kemudian ini adalah sebuah rangkuman mengenai tentang disiplin positif, teori kontrol atau teori biak dari Dr. William Besser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maka kita sebagai seorang guru, kita harus meningkatkan kualitas diri sebelum kita bisa mempengaruhi orang lain. Maka kita harus isi diri kita dengan kemampuan kita dan kualitas yang baik kita sehingga kita dapat menuntut anak untuk mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan sesuai dengan keberanian masing-masing anak. Sekarang kita akan mengajari tentang makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Anda sudah tahu nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, lintas agama, lintas suku, budaya. Jadi semua yang mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu nanti kita bahas mengenai tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada teori motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Seorang anak itu melakukan sesuatu itu biasanya takut karena adanya hukuman sehingga dia melaksanakan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua
untuk mendapatkan imbalan, bisa berupa uang, bisa berupa hadiah, bisa berupa pujian atau penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling bagus yang kita anjurkan yaitu untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan mereka inginkan, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya kita mulai tentang keyakinan kelas. Kemudian model belajar menang. Jadi kita itu tidak, sebetulnya kita adalah mindset kita, pikir kita siswa selalu menang, ya. Bukan menang kalah. Kemudian kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru dengan kolaborasi, baik itu dengan siswa, dengan masyarakat, orang tua atau orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang memiliki kepentingan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya kita akan juga membahas tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kemudian juga ada 3 diskusi yang meliputi 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk anak yang mengalami masalah dalam baik itu sosial maupun dalam akademisnya. Nah, kita dapat menangani masalah anak dengan menerapkan segitiga distribusi merupakan cara yang paling baik. Realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Ya, jangan menganggap bahwa kebutuhan anak itu sama sehingga kita mengajar anak dengan cara yang sama. Kita harus berpikir realistis bahwa kebutuhan anak itu adalah berbeda-beda. Yang orang memiliki gambaran yang harus berbeda-beda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, hingga kesenangan dan kebebasan. Apa makna disiplin? Coba ada yang bisa mendefinisikan makna disiplin? Makna disiplin, yang bisa? Silakan. Makna disiplin yang mau memberikan pendapat? Makna disiplin itu umumnya diartikan oleh orang banyak itu adalah kepatuhan terhadap peraturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berasal dari mana disiplin itu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin itu bukan laku patuhan terhadap peraturan, namun disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri kita, untuk menggali potensi kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bukan itu yang kita harapkan sesungguhnya, tetapi kesadaran diri anak untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, bukan karena paksaan atau hanya untuk kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu merupakan beban bagi anak. Maka ketidaknyamanan ini dapat menjadikan beban bagi anak karena anak menganggap bahwa untuk patuh terhadap peraturan itu dia harus membatasi dirinya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan mulia tadi adalah untuk sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kemudian kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu adalah bersifat umum bahwa seluruh dunia ini setuju. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Sekarang coba perhatikan, kita perhatikan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi dengan keyakinan yang mereka yakini bahwa itu benar, misalkan dia menghargai orang lain, maka itu akan menjadi pelajaran yang dapat diingat anak untuk waktu yang sangat panjang, bukan lagi karena kepatuhan atau karena iman atau mendapatkan suatu imbalan. Jadi kita menanamkan diri pada anak itu adalah apa yang mereka yakini, nilai-nilai kebenarannya. Kemudian apa saja nilai-nilai kebenaran dalam profil pelajaran Pancasila, seperti yang kita ajarkan kepada anak bahwa nilai-nilai dalam profil pelajaran Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif. Juga ada nilai-nilai kebajikan yang lain selain dari nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Pembelajaran kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, berarti di sini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kita melihat bahwa anak melakukan sesuatu itu berdasarkan apa? Kita dapat mencari atau menggali. Jadi alasan yang disampaikan anak bahwa anak itu melakukan sesuatu tidak itu apakah karena itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, apakah anak melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan suatu imbalan dari orang lain? Yang ketiga, apakah anak itu ingin menjadi dirinya sendiri untuk menjadi apa yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri? Nah, itu tiga motivasi perilaku manusia. Apakah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Coba hal itu, kalau Bapak Ibu melihat kebanyakan anak itu melakukan sesuatu disiplin, itu apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, hadiah, atau karena ingin menjadi diri yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri? Sudah bisa disampaikan. Menurut Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kelas kira-kira melakukan sesuatu itu, mengerjakan tugas atau melaksanakan budaya-budaya positif yang lain seperti tepat waktu dalam melakukan tugas itu, apakah karena salah satu dari negara ini atau tidak? Yang mana kira-kira? Silakan Pak. Silakan Pak Tiga menyampaikan. Jadi teman-teman Anda, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan tadi Bapak menyampaikan tentang anak itu berbuat baik. Itu ada misalkan ini masuk motivasi ya. Itu ingin tadi ingin apa tadi? Ingin menghindari ketidaknyamanan, ataukah ingin mendapatkan imbalan, ataukah menjadi untuk menghargai dirinya sendiri? Baik. Jadi itu menurut saya dari pengalaman saya itu sudah masuk semuanya. Ada ingin aman juga ada, ingin mendapatkan lingkungan juga ada, bahkan anak yang melanggar itu juga ingin aman juga, bagaimana dirinya biar tidak dihukum seperti itu. Baik, cukup dari saya seperti itu Pak Sarjana. Saya Terima kasih Pak. Nah, terima kasih jawabannya Pak Ibu. Bahwa anak ini, anak yang dipunya Pak Ibu itu memiliki karakteristik yang berbeda. Makanya, bagaimana kita mewujudkan anak itu bisa disiplin atas motivasi internal
Jadi tujuan disiplin positif ini ya bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, bukan karena itu. Karena dari 1 dan 2 ini adalah sifatnya hanya jangka pendek. Ya. Kalau nanti dia naik tingkat, berarti dia akan melakukan hal lain. Mungkin bahkan lebih buruk budayanya daripada sebelumnya diajar oleh misalkan di kelas sebelumnya. Nah, jadi semacam itu. Ada pergantian dulu, nanti karakternya, tindakannya itu menjadi beda. Jadi kita harus memunculkan motivasi internal. Jadi anak melakukan suatu kebaikan itu harus untuk sesuai dengan nilai keyakinan yang mereka yakini, harus sesuai dengan nilai yang kebaikan, harus menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang merdeka. Merdeka menurut Diajar Dewantara. Ini Bapak Filosofis Pendidikan kita, Bapak Diajar Dewantara. Menurut beliau, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu artinya bahwa menjadi seorang yang disiplin, orang yang merdeka itu harus pandai untuk memerintah dirinya sendiri. Ya. Bukan karena paksaan atau bukan karena tekanan dari orang lain sehingga dia disiplin. Harus pandai memerintah dirinya sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Ghazali pada tahun 1993. Sekarang dihukum oleh penghargaan seperti mengatakan kamu pintar, kamu pandai, kemudian memberikan hadiah. Nah, ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Coba perhatikan. Saya membuka suatu cerita. Misalnya seperti ini. Di kelas 3, misalkan diajar oleh Bu Sinta. Bu Sinta mengalami masalah. Setiap jam masuk setelah istirahat, murid-murid Bu Sinta ini sering terlambat masuk kelas. Kemudian Bu Sinta memiliki inisiatif dengan memberikan penghargaan kepada anak yang masuk kelas tepat waktu sebelum pelajaran setelah istirahat, dimulai dengan memberikan stiker bintang. Pengaruh jangka pendek juga Bapak Ibu jawab. Apakah anak ini ketika guru atau wali kelasnya Bu Sinta ini tidak masuk digantikan oleh guru yang lain, apakah dia akan tertib, akan tanggung jawab masuk kelas? Tidak, karena dia termotivasi, karena dia melakukannya sesuai dengan penghargaan. Karena Bu Sinta tidak masuk, nanti dia kalau tertib masuk kelas, dia tidak mendapatkan stiker bintang. Ketika naik kelas lagi juga dia akan memiliki harapan, keinginan yang sama, kelakuan yang sama di kelas seperti kelas sebelumnya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu sama dengan menghukum dalam arti meminta atau membujuk. Jadi anak yang tidak mendapatkan stiker bintang dari Bu Sinta, dia akan menghukum dirinya bahwa dia mungkin dalam waktu pelajaran dia akan menekan dirinya. Kenapa saya tidak mendapatkan stiker? Penghargaan mengurangi ketepatan bahwa anak yang dididik dengan diberikan hadiah penghargaan akan cenderung lebih banyak melakukan kesalahan daripada anak yang termotivasi secara intrinsik berdasarkan apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Gitu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan.
ada anak yang mendapatkan penghargaan, tadi mendapatkan stiker. Kemudian ada anak yang tidak mendapatkan stiker. Kadang anak itu memiliki sifat kiri terhadap anak yang mendapatkan stiker. Nah, bahkan terjadi masalah kadang-kadang, ya, bahkan memusuhinya. Nah, itu dapat merusak hubungan. Belanja penghargaan terjadinya dihukum oleh penghargaan selanjutnya, yaitu penghargaan yang menurunkan kualitas. Jadi minat anak dalam belajar, kalau dia tidak mendapatkan penghargaan akan turun. Biasanya ranking 1 tidak dapat penghargaan karena dia mungkin kesal terhadap dirinya, bahkan dia menganggap dirinya ini sudah tidak layak lagi, tidak mampu lagi, malah justru akan kualitasnya turun. Kemudian penghargaan itu memastikan kreativitas. Jadi kreativitas anak itu berbuat menciptakan sesuatu, mengolah sesuatu itu akan terbatasi oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena penghargaan itu merupakan tadi masuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi dia melakukan suatu kebaikan, dia melakukan sesuatu yang baik itu karena penghargaan. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi itu yang kita harapkan, bukan suatu penghargaan tetapi sebuah pengakuan, apresiasi. Berikan pengakuan secara khusus, berikan pengakuan secara pribadi, berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Saya ulangi lagi, bukan penghargaan tetapi apresiasi atau pengakuan kepada anak. Selanjutnya ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu mengirim kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi seperti inilah bentuk pengakuan atau apresiasi yang seharusnya kita berikan kepada anak, bukan sekedar hanya sebuah piala atau trofi dan suatu hadiah, karena itu dapat merusak perilaku anak. Selanjutnya, coba sebelumnya saya akan memberikan pandangan dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu juga. Tadi saya menjelaskan bahwa hukuman itu terjadi setelah tidak menyakitkan dari anak. Sesuatu yang sebelumnya anak ketahui itu terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Di mana dalam konsekuensi ini anak itu dipaksa, dituntut untuk menebus kesalahannya. Itu konsekuensi. Dipaksa anak itu dapat melakukan kebaikan, maka itu untuk menebus apa yang kesalahannya. Misalnya lagi, kalau konsekuensi ini anak itu dituntut, dipaksa untuk menebus kesalahannya. Kalau hukuman itu hal yang menyakitkan. Sekarang juga tidak, Bapak Ibu tidak, tolong suaranya agak keras biar masuk ke dalam video. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehatnya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman.
Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran juga. Dan di sini bagaimana? Hukuman. Coba kita buktikan jawabannya teman-teman. Silahkan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melanggar lagi karena selama sekolah hukuman. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah hukuman. Menggantikan kertas tugas kenal yang telah dicoret-coret konsekuensi, ya, harus menebus kesalahannya. Kemudian dia juga merasa untuk dipaksa kalau itu bukan pilihannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu jariah di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Itu konsekuensi. Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau menurut saya itu lari memilih lapangan itu bukan konsekuensi. Karena apa? Karena yang termasuk hukuman kan dia kan terlambat jadi dia tidak disiplin. Maka hukumannya seperti itu disuruh lari. Kalau konsekuensi tidak, saya menolak. Gitu. Semoga Pak Bowo yang ini jawabannya konsekuensi, tetapi pada boleh berbeda. boleh berbeda pendapat. Nah, pada itu berpendapat ini tetap masuk ke dalam hukuman. Silakan Pak Bowo. kan ini dan dilihat terlambatnya itu ada kata-kata terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Dia berarti tidak disiplin, tidak disuruh lari dan dihukum. Pak Bowo, menurut saya ya hukuman. Kalau menurut saya ya hukuman. Ya. Mengapa ini dimasukkan dalam sebuah konsekuensi? Coba diberitakan ada pengiriman antara murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu merupakan hukuman. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Di sini ada keterangannya pelajaran PJK di sini. Itu termasuk Masuk ke dalam konsekuensi. Karena mungkin kalau anak masuk ke konsekuensi atau hukuman itu tinggal apa sebelumnya sudah disepakati apa belum. Kalau sebelumnya sudah disepakati maka itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba itu sebelumnya belum ada kesepakatan berarti itu termasuk hukuman. Bagus sekali sahabat tersebut. Ini sebelum diterangkan kami sudah bisa masuk. Terima kasih. Bahwa ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Di sini ada pelajaran PJK. Jadi anak itu untuk mengganti. Jadi biasanya anak itu sebelum berolahraga itu melakukan pemanasan atau mengganti otot-otot. Jadi ini untuk mengganti atau menembus kesalahannya ketika dia terlambat 10 menit. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Membuat anak sakit fisik, hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Merupakan suatu pengalaman yang menyakitkan dan signifikan. Anak menjadi kedisiplinan bahwa hukuman itu merupakan paksaan. Kemudian konsep yang buruk karena itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi terkadang anak itu takut dihukum, dia berbohong malah justru menyembunyikan kesalahannya. Jadi gara-gara untuk menyembunyikan kesalahannya, dia itu berbohong, marah terhadap dirinya, bahkan kepada orang yang memberikan hukuman.
rasa bersalah pasti ada, dipermalukan biasanya, merasa tak dihargai karena dipermalukan tadi dia rasanya. Karena terjadi sama tiba-tiba ada orang banyak langsung dijudge hukumannya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek karena dia telah menangis kesalahannya. Tapi bukan konsekuensi itu bukan solusi yang baik juga, karena anak kalau menanggung konsekuensi itu baik karena begini, kalau kamu saya pukul kemudian kamu membalas saya memukul, maka dia sudah merasa kesalahannya itu sudah terbayarkan dan seperti itu. Jadi saya nggak punya beban lagi dalam bayangan. Kemudian anak menghargai diri sendiri. Kemudian stimulus tanggapan. Kalau Tuhan stimulus respon. Mendorong anak agar muda menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memahami perasaan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Diasingkan untuk sementara waktu. Misalkan ada anak terlambat 10 menit. Anak terlambat 10 menit masuk kelas. Yang pertama dia kehilangan waktu belajarnya. Sebetulnya dia sudah mendengarkan, sudah menyimak, sudah merasakan pelajaran 10 menit itu belum. Dia diberi konsekuensi untuk mengganti 10 menit di waktu jam istirahat atau waktu pulang. Nah, jadi anak ini kehilangan seperti kehilangan hanya ketika waktu istirahat. Dia harus mengerjakan atau menyalin pelajaran di waktu dia kehilangan 10 menit dan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada anak yang memiliki masalah, sebagai guru kita membuat sebuah kondisi bagi anak, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita memfasilitasi, ya. Bukan kita yang menyelesaikan masalah, tetapi anak yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Misalkan saja, kalau ada seorang anak yang mengalami masalah, bangunnya kesiangan, kita dapat berkolaborasi dengan orang tua. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Identitas kesusahan disiplin. Sekarang kita bandingkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Korban mendapatkan keadilan karena orang yang melakukan kesalahan dihukum. Murid atau anak akan tersakiti, timbul rasa sakit pada diri anak karena dihukum. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pernah ada murid diberi hukuman, tetapi karena kita terlalu sering memberikan hukuman, jadi anak itu terbiasa, kemudian bahkan anak itu berani terhadap kita, menolak hukuman kita. Pernah merasakan mengabaikan hukuman yang kita berikan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada pendidikan nyata. Kalau di dunia pendidikannya dia bisa didisiplinkan, mungkin dia keluar dari sekolah, dia kembali kepada kebiasaannya. Karena motivasinya tadi bukan motivasi dari dalam. Peraturan adalah kamu harus mematuhi peraturan saya. Awas kalau tidak melanggar. Murid atau anak membenci peraturan karena anak itu merasa terbatasi, anak itu merasa tertekan. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Untuk orang kesalahannya tidak hanya untuk murid atau anak menjaga waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak yang tidak dalam
penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Jadi, kalau konsekuensi ini adalah kalau tidak ada pengawasan, anak tidak melaksanakan disiplin positif. Jadi ada monitoring, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini biasanya yang diucapkan orang yang memberikan konsekuensi sebagai pemantau biasanya. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Mungkin anak-anak menghormati peraturan. Restitusi ini yang kita anjurkan. Restitusi merupakan pilihan atau tawaran kepada anak menguatkan murid anak-anak dalam jangka waktu panjang, karena kita menggali potensinya, menanyakan keyakinan kepada anak apa yang mereka yakini, nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini. Korban mendapatkan garansi, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Jadi kedua-duanya dapat kembali akrab. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak yang melakukan kesalahan ini kita tuntut untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi di sini restitusi itu tidak untuk mencari siapa yang salah dalam menyelesaikan masalah. Restitusi itu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari penyelesaian masalah. Apa yang kamu yakini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, seperti tadi bertanggung jawab, menghargai orang lain. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada pilihan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, bukan apa yang disampaikan kepada gurunya. Murid anak-anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi ini nanti anak melakukan sesuatu hal yang baik, melakukan sesuatu disiplin itu berdasarkan apa yang mereka yakini, sesuai dengan mereka inginkan. Sebenarnya ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini ada belajar dari kesalahan, bahwa semua orang itu pasti pernah mengalami kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita dapat belajar dari kesalahan. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. Masalah ini yang dapat mendorong kita itu untuk berpikir, mengapa saya melakukan hal ini? Terus hal apa yang saya yakini? Nilai-nilai kebenaran apa yang saya yakini? Sehingga saya dapat melakukan perbuatan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Karena restitusi ini tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kawanan, bukan paksaan. Anak diberikan pilihan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, merefleksikan diri sendiri. Jadi, mengapa saya melakukan hal seperti ini? Dia merefleksikan terhadap dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan apa yang belum saya lakukan, itu merefleksikan diri. Jadi introspeksi terhadap dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di dalam restitusi nanti ada tahapan, yaitu memvalidasi kesalahan, memvalidasi hal yang salah. Apa alasannya? Itu dicari. Sesuai dengan nanti saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, karena ini menjangka panjang. Restitusi fokus pada solusi penyelesaian masalah. Restitusi kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid itu bisa kembali dengan kelompoknya, bisa akrab lagi dengan kelompoknya, diterima lagi di kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kita akan belajar keyakinan kelas. Mengapa tidak peran-peran saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Pertanyaan saya. Ini ada peraturan. Peraturannya harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Adakah nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebenaran? Yaitu apa nilai kebenarannya? Keyakinannya apa? Yaitu keselamatan. Itulah keyakinan. Keyakinan kita kalau kita menggunakan helm adalah untuk keselamatan diri kita. Jadi bukan peraturan. Kita menggunakan helm, apalagi karena takut ada hilang. Nah, betul. Harus berdasarkan keyakinan. Maka itu harus mewujudkan nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa, dalam diri murid. Mengapa kita memiliki peraturan tidak menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada waktu COVID? Itu nilai keyakinannya apa? Kesehatan. Bahwa dia menghargai dirinya sendiri, saya ini butuh kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat Islamnya? Nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan yaitu menghargai orang lain. Nilai kebajikannya, nilai keyakinannya adalah menghargai orang lain. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Sebenarnya ini adalah lingkaran pengaruh, mulai dari peraturan kelas, kemudian kita kembangkan menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang positif, ya, disiplin positif. Ini nilainya pengaruhnya. Kita mulai dari keyakinan kelas, lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Sebenarnya, nah, ini contoh adalah kesepakatan kelas. Nah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, bersifat universal. Jadi mudah untuk diingat. Kalau peraturan itu kan ada banyak, mungkin ada katanya negatif, dilarang itu tidak boleh. Dalam keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif, mudah diingat. Sebenarnya kegiatan mendapatkan keyakinan kelas ini seperti keyakinan kelasnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan di dalam pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dalam suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini merupakan contoh keyakinan. Keyakinan dalam keyakinan kelas tadi bisa juga menggunakan KBC, tadi KBC. Nah, seperti terdengar, melihat dan berperilaku. Selanjutnya, nah, coba selalu memperhatikan ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan ke tempatnya. Ada keyakinan kelasnya. Coba dimulai, dilanjut. Kita langsung jawab, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini terdapat keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinannya adalah menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan menghormati orang lain. Nah, tapi dilarang ini masih dalam bentuk peraturan, masih dalam bentuk peraturan. Ini keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu boleh 5-6 saja sudah cukup nilai keyakinan kelas. Jadi mudah untuk diingat anak. Dilarang menggunakan narkoba, peraturan. Di situ ada nilai-nilai, ada keyakinannya, yaitu kesehatan, bergantian atau menggembirakan. Keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, keyakinannya kesehatan, keselamatan. Jangan berlalu di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya,
Pembelajaran yang kedua dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian saya memiliki sebuah pengalaman di sini. Nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan jawabannya. Suatu saat saya samarkan namanya adalah Dodi. Dodi ketika saya membuat program membawa bekal dari rumah, Dodi ini mengambil makanan dari teman-temannya. Nah, kebutuhan dasar apa manusia? Kebutuhan dasar Dodi apa yang perlu kita penuhi? Coba. Dodi mengambil makanan teman-temannya itu. Setelah saya tanya, dia itu lapar. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Karena dia lapar. Kemudian karena takut, dia ditakuti oleh teman-temannya. Berarti kebutuhan dasar apa? Karena takut ingin dianggap dia yang paling was, dia yang paling menguasai kelas ini. Berarti kebutuhan apa? Alasannya Dodi mengambil makanan dari teman-temannya itu karena dia bosan dengan menu makanan yang diberikan kepada ibunya. Berarti kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Dia ingin melihat ekspresi dari teman-temannya ketika dia mengambil makanan temannya. Ekspresinya ada yang lucu, ada yang marah, kesenangan. Kemudian lagi, jika alasannya Dodi ingin mendapatkan perhatian dari ibu guru, dari pak guru atau bu guru, asal dia kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kemudian juga dia bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya, sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai pendukung. 2, pembuat rasa bersalah. 3, 4 pemantau. 5 manajer. Yang pertama, pendukung. Guru kedua, menghadapi, menunjuk dan menyindir. Ini masuk ke dalam hukuman. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Itu masuk ke dalam hukuman. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, memberontak kalau dia benar kepada gurunya. Murid meletakkan guru di luar dunia kualitasnya. Jadi dunia berkualitas itu adalah dunia yang mereka inginkan. Pemikiran di dalam pemikirannya itu ada suatu tempat. Tempat itu adalah hal-hal yang menyenangkan bagi murid. Hal-hal yang mereka inginkan itu ditempatkan dalam dunia berkualitas. Kalau dunia tidak menyenangkan, tentunya tidak akan ditaruh di dalam dunia berkualitas. Kemudian biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi kalau bosan sama gurunya sudah memberikan hukuman. Mengulangi kesalahannya sudah terbiasa, karena anak terbiasa dihukum. Pembuat rasa bersalah ini biasanya disampaikan dengan nada yang lebih halus. Guru biasanya berceramah mengatakan seharusnya ini kecewa dengan tindakan kamu. Kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Menyembunyikan kenyataan berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Hanya memperkenalkan saja. Maafkan saya, itu biasanya kalau yang dikatakan oleh anak gila, guru itu membuat rasa bersalah, merasa rendah diri, karena diucapkan selalu kamu, pasti kamu yang melakukan kesalahan.
Identitas berhasil atau sukses itu di teman dan pemantau, mengharapkan imbalan atau perlakuan pada orang lain yang dilakukan sebagai teman, yaitu membuat alasan untuk muridnya, seperti ayo lakukan ibu ya, misalkan seperti ini. Ada guru yang tidak mengerjakan tugas, ayolah lakukan demi ibu. Nanti itu bantu ya, ayo. Kemudian ketergantungan karena sering dibantu oleh gurunya. Kemudian murid meletakkan guru meletakkan guru itu penting di dalam dunia komunikasinya. Karena dianggap sebagai teman. Saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata ini suatu saat kalau kita tidak bisa membantu anak, nah, biasanya dibantu oleh gurunya dalam menyelesaikan masalah. Tiba-tiba gurunya tidak membantu, kemudian muncul rasa di dalam dirinya. Saya pikir bapak itu teman saya. Lemah di dalam diri tergantung pada gurunya. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, biasanya yang dilakukan oleh pemantau. Menyesuaikan diri bila diawasi, jika tidak, dia akan melakukan penyelewengan. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia kualitas. Guru dan peraturan hidupnya dimasukkan dalam dunia kualitasnya. Banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini menjadikan anak bersemangat karena mendapatkan ibadah. Untuk mendapatkan bintang, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sekarang manajer ini posisi yang paling diajukan agar dapat jadi guru memiliki posisi manajer. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah, bapak guru diharapkan sebagai manajer. Satu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berdua mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya yaitu menguatkan pribadi anak menjadi anak yang memiliki karakter yang kuat. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena dia sudah memahami, bisa menghadapi dirinya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, inilah yang diharapkan. Jadi anak itu berpikir untuk memperbaiki kesalahannya, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itu dampaknya nanti kalau anak mengalami suatu masalah, dia mengevaluasi dirinya bagaimana memperbaiki diri. Selanjutnya, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam posisi guru dalam menyelesaikan masalah. Apakah sebagai manajer, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman, apakah sebagai pembuat masalah bersalah, ataukah sebagai penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya disampaikan kepada pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah dengar namanya, ini penghukum. Ayolah melakukan begitu atau itu. Posisi kontrolnya yaitu sebagai teman. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Ini biasanya disampaikan oleh pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisinya sebagai manajer untuk mencari penyelesaian masalah. Fokus pada solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah bukti. Selanjutnya, kita harus berbeda antara kalau tidak kamu lakukan, saya akan awas ya. Itu adalah diberikan orang yang diberikan konsekuensi untuk berbuat tidak nyaman. Kemudian apa yang kamu lakukan? Bagaimana perbaiki masalah ini adalah hal yang disampaikan dulu ketika posisinya sebagai manajer, memperbaikinya, memperbaiki masalah dan mencari solusinya. Inilah yang diharapkan dari program ini, di mana guru dapat menyelesaikan
posisinya sebagai manajer. Selanjutnya segitiga institusi. Tahapan segitiga institusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi kehidupan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Apa alasannya? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Saya ingin bercerita pengalaman saya. Saya sampaikan lagi murid saya, misalkan namanya adalah Edu dan Putri. Nah, suatu ketika pelajaran ada tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Edu dan Putri ini duduknya bersebelahan dalam satu gardu. Edu itu mencontek pekerjaan Putri. Nah, tentunya Putri kan marah. Nah, dia menyampaikan kepada Edu, kamu kerjakan sendiri tugasmu. Tetapi Edu ini justru tidak menyadarinya. Bahkan dia mengatakan kepada Putri dengan menyampaikan dengan nama bapaknya, menyebut nama bapaknya. Misalnya bapaknya namanya Fajar. Nah, kemudian ini Putri ini marah. Kemudian menimpali itu, misalnya nama ayahnya itu adalah Pak Ijo. Nah, terjadilah pertengkaran dua anak ini. Nah, kemudian saling adu mulut itu dengan Putri. Akhirnya timbullah rasa sangat kesal di dalam hati itu. Kemudian merobek tempat pensilnya Putri. Otomatis Putri menangis, meminta pertanggungjawaban dari itu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Saya menggunakan segitiga restitusi. Nah, bahwa ini adalah masalah bersama. Kemudian setelah mereka selesai mengerjakan tugasnya masing-masing, saya memanggil mereka. Saya memanggil mereka tidak di hadapan teman-temannya. Saya khawatir takut menimbulkan nanti timbullah rasa bersalah. Timbul dia itu takut dianggap sebagai orang yang bersalah oleh teman-temannya. Makanya saya memanggil secara sembunyi-sembunyi. Nanti kamu ke kantor ya, menemui bapak. Dua anak ini saya panggil untuk kantor, kemudian saya menggunakan segitiga restitusi. Waktu itu Edu masih dalam keadaan emosi dan Putri masih dalam keadaan bersedih. Nah, saya harus menstabilkan identitas mereka. Tidak mungkin saya harus begini. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Tentunya Edu pasti akan naik. Marahnya emosinya akan naik, maka perlu distabilkan terlebih dahulu. Dengan stabilkan, nah seperti ini, bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus meminimalisir kesalahan tersebut dan kita bagaimana kita untuk memperbaikinya. Bapak bukan mencari siapa yang berbuat salah terlebih dahulu. Bapak bukan mencari siapa yang salah. Saya sampaikan kepada mereka berdua. Seketika bagaimana emosinya itu akan turun, kemudian Putri juga akan merasa tenang karena masalahnya akan terselesaikan. Dia akan mendapatkan ganti. Nah, setelah kedua-duanya tenang, barulah saya memvalidasi hal yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana cara? Dengan menanyakan pertanyaan, apa yang sebetulnya
itu saya mengetahui permasalahannya. Nah, jadi pertanyaan itu apa yang sebenarnya terjadi? Saya yakin kamu adalah orang yang baik. Ya. Tentu kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih buruk lagi. Itu saya memvalidasi tindakan yang salah gitu. Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah disampaikan, kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu saya sampaikan kepada Andrew dan Andrew bahwa Andrew menyadari kesalahannya, dia akan menjahit atau menolak kotak pensil yang robek. Tetapi saya mungkin putri ini masih pertanggungjawaban itu kurang karena dia takut dimarahi oleh ibunya. Jadi itu meminta, Pak, bagaimana kalau menggunakan uang lagi nanti saya ganti yang harinya 1.000. Awalnya itu mau minta bantuan pada orang tuanya. Kalau saya katakan ini adalah masalah kamu harus mencari solusinya. Saya sampaikan itu. Akhirnya putri kota pensiunnya tergantikan dan itu bisa diterima kembali oleh putri sehingga mereka akrab kembali. Selanjutnya, ini adalah gambar-gambarnya tentang bisa identitas. Guru bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Ini membantu mungkin untuk menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan pasti. Tindakan manusia itu untuk memiliki pasti ada tujuannya. Apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa menerima, kesenangan atau bertahan hidup. Kemudian biasanya dikatakan dulu yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Ini contohnya tindakan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya yang dikatakan adalah apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ini menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Saya memberikan pertanyaan pada kasus yang telah saya sampaikan tadi. Apa sih dalam kali? Apa yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi kasus yang saya sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan kepada itu dan putri untuk menstabilkan identitas mereka. Masih ingat? Kamu di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari penyelesaian masalah atau solusinya. Kemudian saya melakukan validasi tindakan yang salah. Apa yang saya sampaikan? Saya menyampaikan bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi, tetapi kamu tidak melakukannya. Nah, kemudian saya menyampaikan dalam menanyakan keyakinan nilai-nilai kebajikan apa yang kamu yakini. Nah, akhirnya terselesaikanlah masalah putri dan itu. Masalah putri tergantikan dan itu mendapatkan solusi dalam penyelesaian masalah ini. Lanjut, kita intervensi 30 detik. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih mendalam? Selanjutnya, refleksi. Nanti tolong disampaikan refleksinya. Hal apa yang sudah para saya yang saya
dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna sisi positif dan motivasi intrinsik. Tiga, peran apa? Peran guru, peran pendidik apakah yang telah saya lakukan selama proses ini? Saya akan menjadi apa? Pendidik, pengajar, guru yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Jadi saya silakan apabila ada tanggapan atau pertanyaan, silakan juga. Dalam tahapan revisi dapat dijelaskan. Ya, silakan kembali ke dalam tiga institusi. Dalamnya segitiga. Apakah membolehkan dalam responsif anak itu tahapan-tahapan dalam segitiga institusi ini kita bolak-balik? Tidak bisa ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak dalam masih posisi marah, kita harus stabilkan terlebih dahulu. Kita harus kemudian kita mencari alasannya dan menanyakan keyakinan. Itu. Silakan Pak Suroso memberikan tanggapannya dari sesi. Terima kasih. Dari awal sampai menjelang akhir ini banyak hal yang saya dapat dari mengikuti sesi ini. Terima kasih Pak Senda. Ya intinya dari apa 5 posisi kontrol yang saya ambil tadi saya lebih ke mendapatkan ternyata guru dilakukan itu sebagai manajer ya. Dilakukan sebagai manajer dengan kalimat yang baik, yang santun, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah. Mungkin sekali menjadi teman juga dari memantau itu agak lumayan baik Pak ya. Jadi belajar dari situ. Jadi intinya banyak hal ternyata selama ini kita ini belajar berpihak pada guru kadang-kadang wah itu begini ternyata kita diharapkan dari ketika belajar itu kita berpihak pada murid karena intinya murid itu mempunyai jiwa apalagi murid SD intinya adalah programnya adalah bermain hidup ada lagi ya bermain intinya itu dan kalau perasaan apa yang muncul sama itu saya senang sekali banyak hal yang saya dapat saya senang sekali banyak hal yang saya dapat peran kamu yang saya lakukan dalam modul ini ya intinya saya belajar sebagai diri saya itu selama jadi guru itu di posisi yang mana gitu saya itu jadi oh ternyata harapannya pemerintah dalam membuat program guru penggeraknya guru itu harus seperti ini gitu. Ya saya tentunya di modul jadi modul ya terima kasih dan saya sudah mungkin ada yang lain yang mau menanggapi. Cukupnya terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu Muhammad waktu mengikuti sesi ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam saya mengatakan materi budaya positif ini kurang menyenangkan atau kurang menggugah motivasi Bapak dan Ibu. Saya mau kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya terima kasih. Pada hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kita kan sudah memiliki peraturan. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan itu adalah sesuatu yang dianggap baik. Memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang dianggap benar oleh semua orang secara universal. Kita kan memiliki peraturan selalu diberikan di ketentuannya. Di sini terdapat nilai keyakinan kelas yaitu tanggung
menyempurnakan tugas tepat waktu. Juga terdapat nilai tanggung dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya keyakinan kelas kita yaitu menghormati orang lain. Beda ya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu tatanan aturan. Jadi masih ada dilarang dari sekolah 15 menit. Ini kan banyak sekali peraturan. Nah, kita akan membuat sebuah keyakinan yang berisi nilai-nilai kebajikan agar kita mudah mengingat. Jangan gunakan kata negatif. Dilarang, hindari ya. Di sini ada dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini jangan digunakan kata negatif. Kemudian kita kembali lagi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dapat nilai keyakinan apa? Keyakinan lain. Jadi kalian mencari nanti keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati. Ya, itu dilarang menggunakan narkoba. Berarti terdapat nilai keyakinan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu ada nilai keyakinan keselamatan dan keamanan. Sekarang anak-anak saya akan memberikan notes. Nanti kalian tulis keyakinan kelas apa yang akan kalian wujudkan di kelas ini. Dilarang. Silakan yang sudah mendapatkan ditulis apa keyakinan kelasnya. Apa yang menjadi keyakinan kelas ditulis. Nah, kalian sudah menulis keyakinan di kertas? Silakan mulai dari sebelah kanan ditempelkan di depan. Lanjut, terus lanjut, ayo lanjut ayo. Lanjut, yang tidak nempel dibiarkan dari kawan yang penting sudah menempelkan. Selanjutnya, tidak apa-apa dibiarkan. Nanti bisa bawa terus. Selanjutnya ayo terus. Selanjutnya lanjut. Terus. Terima kasih semuanya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalian sudah mengumpulkan semuanya. Nanti jika ada yang sama, maka Bapak akan mengambil satu saja keyakinan. Jika ada yang hampir-hampir sama, maka kita ambil satu kesepakatan nilai keyakinan apa yang akan kita gunakan, gitu ya. Saya ulang lagi, kalau ada yang sama, kita ambil satu saja, sepakat. Kalau ada yang hampir sama, kita kerucutkan menjadi satu keyakinan saja. Oke, saya bacakan, yaitu tertib dan rapi, datang tepat waktu, tanggung jawab, menghormati orang lain, bertanggung jawab tadi sudah ada, kita ambil ya. Kemudian datang tepat waktu sudah ada, kemudian menghormati orang lain sudah, selalu kembalikan ke
tempat, ya mengembalikan barang ke tempatnya, menghormati orang lain. Ya ada. Oke. Terima kasih anak-anak. Nah, tadi kita sudah melakukan seleksi ya. Nah, yang sama kita ambil satu, kalau ada yang habis ini dengan nilai basikannya kita ambil satu. Sekarang kita memiliki kesepakatan kelas, yaitu mengedepankan kejujuran, kemudian tertib dan rapi, saling menghormati dan bekerja sama, tanggung jawab, datang tepat waktu, dan selalu mengembalikan barang-barang ke tempatnya. Nah, itu kesepakatan yang kita sepakati. Sekarang saya minta kalian untuk menandatangani kesepakatan kelas yang kita sepakati. Silakan maju satu persatu untuk membuat kesepakatan di sini. Saya Pak. Ayo, dari belakang silakan. Tulis nama. Tulis nama dan tanda tangan. Selanjutnya Pak, tolong silakan duduk. Selanjutnya lanjut. Selanjutnya ayo lanjut. Oke, ayo. Paru. Ayo. Terima kasih anak-anak. Berarti kita telah membuat sebuah kesepakatan yang telah kita tanda tangani bersama. Nah, ini keyakinan kelas. Marilah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.